Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam Caratan Pesiarah. Seringkali di dalam hidup kita, ketika kita merasa kuat, kita mengabaikan Tuhan Sang Pencipta yang memberikan kehidupan kepada kita. Tetapi ketika kita menderita, barulah kita ingat akan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari Caratan Pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang ada di surga, kami mohon, sudilah Engkau tetap selalu mendampingi kami, agar kami tetap mampu dengan bersyukur dan berbahagia, memikul apa yang menjadi tanggung jawab kami dan melaksanakannya dengan sukacita, sehingga kami benar-benar layak menjadi anak-anak terang untuk mewartakan karya keselamatan-Mu. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Di dalam permenungan hari ini kita diajak untuk belajar dari Yesaya. Di dalam nubuatnya ia mengatakan bahwa ia mengajak kita semua untuk belajar bersyukur dan memohon kepada Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan di dalam ketulusan. Sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Ketika bumi berada di dalam jalan kebenaran, di dalam kebaikan, maka lahirlah terang yang dijanjikan Tuhan. Meskipun di dalam pelayanannya Yesaya menemukan dan berhadapan dengan orang-orang yang bebal hatinya, tetapi ia tidak sakit hati, ia tidak putus asa, ia tetap membawa mereka di dalam doa dan mendoakan semoga karya dan kasih Allah turun laksana embun yang menjadi terang bagi kehidupan mereka. Faktanya di dalam hidup kita, ketika kita memberikan pelayanan, ketika pelayanan kita tidak ada yang mengapresiasi atau bahkan menghargai, kita lalu menjadi mutung, menjadi ngambek, tidak mau lagi di dalam pelayanan. Apa bedanya kita dengan orang-orang yang pada zaman itu dihadapi oleh Yesaya? Tetapi hari ini kita ditegaskan dan diteguhkan bahwa di dalam doa kita menemukan kekuatan. Jika kita merasa berbeban berat, datanglah kepada Yesus. Maka Yesus akan mengajarkan, maka Allah akan mengajarkan kasih yang manakah yang mesti kita hidupi. Di dalam Injil hari ini ditegaskan dengan sangat jelas. Yesus mengatakan, "Aku ini lemah lembut dan rendah hati." Jika kita mengaku diri kepada semua orang bahwa kita adalah murid Kristus, maka sudah selayak dan seharusnya kita selalu bersikap lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut bukan berarti membenarkan apa yang salah atau menyalahkan apa yang benar. Lemah lembut berarti kita mengajar, mendidik orang supaya berhati. Jika dengan kelembutan tidak bisa, maka dengan ketegasan kita mesti melakukannya. Ada hal yang sangat menarik. Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Sebagaimana dikatakan oleh Yesus di dalam Injil Matius. Kalau kita berbeban berat, datang kepada Yesus. Jangan datang kepada hal-hal yang sifatnya semu. Minum obat-obatan, narkoba, atau mencari pelarian yang lain. Sifatnya semu, membahagiakan. Tetapi akibat dari segala sesuatu yang semu itu, kita akhirnya menderita. Maka pada bagian berikutnya, Yesus dengan jelas mengatakan di dalam Injil Matius, "Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati." Lihat, kita diajak untuk memikul
apa yang menjadi tanggung jawab kita. Menjadi murid Kristus berarti berani memikul apa yang menjadi tanggung jawab kita. Kalau kita ngalah, kalau kita meletakkan apa yang menjadi tanggung jawab kita di dalam kehidupan kita, masih layakkah aku disebut murid Kristus? Kita jawab di dalam hati masing-masing. Berat menjadi murid Kristus, berat untuk menghidupi imanku, berat untuk melakukan kebaikan. Banyak orang yang mencela. Lihat apa yang dikatakan Yesus, datanglah kepadaku dan belajarlah daripadaku. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku. Apa yang mau dikatakan oleh Yesus? Ketika kita berbuat baik, ketika kita mampu memikul tanggung jawab kita dan melaksanakannya dengan sepenuh hati, Tuhan begitu bersyukur karena tidak banyak beban Tuhan lagi. Kenapa? Karena Tuhan tidak perlu berkorban lagi jika kita selalu di dalam kebaikan. Tetapi mau sampai kapan kita menyalibkan Tuhan? Jangan katakan berat, jangan katakan kita tidak mampu, jangan katakan tidak bisa. Lihatlah, Yesus sudah mengatakannya di dalam Injil Matius, datanglah kepadaku dan belajarlah daripadaku. Kita mau atau tidak? Jika kita mau, yakinlah hidup kita akan menjadi berkat yang sungguh istimewa. Dan semoga hidup kita dari hari ke hari selalu di dalam naungan Tuhan. Ketika kita mau memikul tanggung jawab kita, mengerjakan apa yang menjadi bagian kita sepenuh tenaga, dan mengikuti apa yang sudah diletakkan oleh Tuhan di dalam perjalanan hidup kita, maka kita akan berjalan lurus dan hidup kita akan menjadi berkat. Semoga Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku, hidup adalah suatu kisah yang mesti kita menangkan. Ketika hidup menjadi berbeban berat, Yesus sudah mengatakan, datanglah kepadaku. Maka datanglah dan belajarlah dari Yesus bahwa kita mesti melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Dan sisanya biarkan Tuhan yang memberikan, karena Tuhan akan memberikan yang terbaik atas hidup kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Amin.